Rumah Belajar Cinta Damai adalah rumah belajar yang didirikan oleh Haja Hasniar Humas. Beliau mendirikan rumah belajar ini untuk para anak yang putus sekolah, terutama untuk anak-anak jalanan. Di rumah belajar ini, Haja Hasniar menjadikannya tempat untuk mengembangkan potensi anak-anak yang putus sekolah. Kegiatan di RBCD dilaksanakan seminggu sekali. Dan selama pandemi ini, Haja Hasniar tetap menerapkan protokol pemerintah dengan cara bergiliran dan membatasi anak-anak yang hadir dalam mengikuti proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sulapak Channel. Nah teman-teman, kali ini kita kegiatannya beda. Hari ini saya berada di salah satu rumah yang luar biasa. Ini biasa disebut dengan Rumah Belajar Cinta Damai atau RBCD. Nah Bu, kalau boleh tahu sebenarnya ini anak-anak RBCD ini dari kalangan mana saja? Apakah cuma anak-anak yang maksudnya anak putus sekolah, apakah masih punya orang tua atau bagaimana? Jadi anak-anak yang terlibat di sini mereka punya orang tua sebenarnya, cuma memang pada umumnya mereka bukan penduduk asli Kota Parepare. Jadi mereka datang dari misalnya Makassar, lalu mereka mencari nafkah di sini. Sebenarnya mereka yang putus sekolah bukan karena misalnya biaya sekolah, tapi lebih kepada bagaimana misalnya mereka mencari uang untuk makan seperti itu. Jadi anak-anak ini mungkin sering ditemukan di jalan, itu yang membuat mereka mohon maaf tidak bersekolah, karena di usia mereka yang seharusnya mereka ada di sekolah untuk belajar menuntut ilmu, orang tua mereka menuntut untuk mereka karena untuk mereka makan sendiri sebenarnya. Kan sedang ada kegiatan belajar. Nah, kebetulan juga tadi saya mengikuti perjalanan salah satu relawan di sini untuk menjemput anak-anak di sini. Nah, itu Bu, cara mereka menunjuk anak-anak untuk kesini Jadi memang program ini bisa jalan sejak awal karena kami punya kesepakatan bahwa anak-anak ini tetap bisa mengikuti aktivitas yang selama ini mereka lakukan, tapi setelah aktivitasnya mereka bisa kesini belajar, jadi orang tuanya mengizinkan. Jadi seperti contohnya hari ini anak-anak pergi ke pelabuhan, setelah dari pelabuhan baru boleh kesini, itu permintaan orang tuanya. Nah kami karena jaraknya rumah atau tempat mereka biasanya kami temui itu jauh dari sini, cukup jauh. Jadi kami memang menyiapkan transportasi, jadi penjemputan dan mengantar mereka pulang. Ya. Kalau boleh tahu relawan yang ada di sini ada berapa? Nah, relawannya itu sebenarnya ada kurang lebih 20, tapi sejak masa pandemi kami juga tidak ingin mengambil risiko ya. Jadi adik-adik yang siap, yang bersedia, setiap minggu kita membuat list untuk iya betul sekali. Jadi kami membuat daftar yang bisa bergabung hari ini siapa saja. Ini kan Bu, anak-anak jalanan kalau anak-anak jalanan kan bisa dibilang karakternya mereka berbeda dengan anak-anak yang punya kehidupan layak gitu. Iya. Cara itu menghadapi anak-anak
RBCD ini juga bekerja sama dengan beberapa lembaga di kota Parepare, salah satunya yaitu KNPI. Di RBCD tentu ada relawan, dan ya, relawan yang ada di RBCD ini sebanyak 20 anak muda yang pastinya memiliki jiwa dan hati yang mulia, yang harus sabar akan menghadapi dan mengajarkan anak-anak yang belajar di sana. Dan sebelum mereka menjadi relawan di RBCD, tentu harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dan para relawan ini sudah diberi training oleh salah satu organisasi internasional, yaitu Save the Children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal. Saya salah satu relawan di Rumah Belajar Cinta Damai. Ketertarikan saya bergabung di RBCD ini yaitu sebenarnya adalah kekhawatiran saya terhadap adik-adik yang adiksi lem. Ya, itu sebenarnya ketertarikan saya. Saya akan membuktikan bahwa stigma mereka anak jalanan itu yang adiksi lem itu bisa diubah. Itu ketertarikan saya. Saya bergabung di sini sebagai petugas kesehatan. Saya berkeyakinan bahwa mereka seperti adik-adik kita yang lain, ya. Jangan sampai mereka mendapatkan double stigma, ya, stigma ganda. Di samping mereka anak jalanan, terus ketergantungan lem itu. Jadi betul ya bahwa seandainya kita semua para profesional bergabung, ya profesional bergabung, insya Allah apa yang dialami permasalahan sosial khususnya anak jalanan itu bisa terselesaikan kalau kita sama-sama. Kalau saya perspektifnya tadi saya masuk karena dilihat dari mereka adik lem. Saya ingin merubah bahwa mereka bisa tidak mendekati, bahkan tidak menggunakan lagi itu. Nah, saya masuk di sini sebagai RBCD, sebagai relawan mengajar adalah pendekatan awal sebelum saya masuk nanti perubahan perilaku untuk tidak menggunakan lem. Gitu. Disinilah tantangannya. Disinilah saya belajar sebenarnya melatih jiwa saya secara tidak langsung. Setiap pekan itu saya asah saya punya kemampuan emosional, yang tadi kita emosional melihat tingkah laku mereka yang mungkin menjengkelkan, tapi berusaha kita turunkan. Nah, itulah kegiatan belajar saya sebenarnya. Semakin saya sering datang ke sini, malah saya belajar dari mereka. Saya belajar dari mereka. Ada satu yang saya terkesan bahwa adik-adik yang notabene adalah anak jalanan, ini adalah sebagian mereka tuh sangat pintar. Ya, bahkan mereka lebih pintar dari saya. Kenapa? Pernah ada satu waktu pembelajaran membaca, kemudian mereka diperintahkan untuk menceritakan. Ternyata apa yang mereka baca itu mereka terekam, ya, luar biasa. Itu yang terkesan buat saya bahwa yang stigma mereka yang negatif itu bisa diubah dengan kelebihan mereka yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum, yang hanya mereka dilihat dari meminta-minta dan sebagainya. Betul, mau tidak mau kita harus belajar dengan mereka. Ya, luar biasa pembelajaran yang kami dapatkan dari mereka. Ya, dari kesederhanaan, ya, tidak yang biasa-biasa saja, ya, tanpa tipu daya, gitu. Betul-betul polos. Ya, itulah kehidupan yang nyata sebenarnya. Ya, mereka survive, gitu.